Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kora dengan aku Raka. Kali ini kita kedatangan narasumber kita, Fatah Mario Andaru. Apa kabar Mas Mario? Alhamdulillah baik. Gimana Raka? Alhamdulillah baik Mas. Ini sedang bersiap untuk membagikan ilmu Mas Mario kepada teman-teman nih. Kali ini kita mau bahas apa Mas? Kali ini kita akan bahas mengenai branding dan selling. Nah, bener banget sih Mas. Banyak teman-teman kita, pendengar-pendengar kita ini sering bingung antara mendahulukan selling atau branding terlebih dahulu. Tapi sebelum masuk di situ, selling dan branding ini maksudnya gimana sih Mas? Branding itu kalau di kita tuh seolah-olah branding itu adalah sesuatu yang kita harus membuat itu sebagus mungkin. Ya nggak? Setuju nggak? Setuju Mas, setuju. Ya kan? Jadi misalnya nih sekarang kita mau jualan seblak misalnya. Kita mau jualan seblak. Gimana caranya seblak ini brandingnya itu bagus? Dengan cara dijual secara online, ada di Instagram dengan dengan post-postan yang bagus, feed Instagramnya dibagusin. Terus ada juga yang bahkan sampai bikin web mungkin untuk order online by web. Belum dia memasukkan ke e-commerce, ke Shopee, Tokopedia, ke Bukalapak. Itu branding di masa sekarang, di anggapan sekarang. Itu branding. Nah, sedangkan selling ya seperti menjual biasa. Bagaimana cara meningkatkan penjualan? Itu. Oh gitu. Mas, ada hal menarik dari pendapat Mas Mario mengenai branding. Tadi yang dijelaskan mengenai branding sekarang. Nah, apakah ada perbedaan branding antara zaman dulu dengan sekarang nih Mas? Ada. Kalau kalau sekarang kan anggapannya itu kan ya. Sebelumnya kemarin kita membahas mengenai apa kemarin? Kita membahas apa? Kita membahas mengenai ATM ya, benar. ATM. Di mana ATM anggapan zaman dulu sama sekarang itu justru berbeda dan harus dipakai yang masa sekarang. Nah, kalau ini kebalikannya. Justru yang benar itu branding pada zaman dulu karena sekarang itu branding sudah disalahgunakan. Artinya sudah disalahgunakan. Seperti itu contohnya. Contohnya seperti itu. Branding itu harus bagus padahal nggak harus. Ada sesuatu usaha yang dimana dia kalau online justru nggak efektif, justru nggak laku, justru lakunya kalau dia jualan offline. Ada juga yang brandingnya itu bukan modern tapi justru tradisional, dia tradisional justru malah laku. Atau mungkin brandingnya legenda, biasanya kan ada nih tukang sate udah dari zaman dulu tapi masih laku nih, atau gudeg yang di Jogja itu gudeg Hmm. apa itu namanya, gudeg Gudeg Yujum. Yujum. Oh Gudeg ya, benar. Yujum itu kan dari zaman dulu sampai sekarang ya masih aja laku. Masih Itu eksis ya? masih eksis padahal dia nggak pakai cara-cara modern. Dia nggak jual, nggak fokus ke Instagram, nggak fokus ke sosial media web atau bahkan ke e-commerce. Mereka nggak uh, memodernkan hal itu. Mereka justru nge-branding diri mereka menjadi legenda itu. Hmm. Jadi kata branding sebenarnya ya, ini yang sebenarnya bukan anggapan sekarang. Branding itu adalah bagaimana cara kita membawakan nama kita ke orang lain. Jadi ketika kita bertanya aku siapa, orang lain tahu siapa kamu. Oh, Jadi kita nggak perlu memperkenalkan diri, orang lain udah tahu. Itu branding. Kayak misalkan gudeg Yujum. Kita di benaknya kita, oh dia gudeg legenda, udah dari zaman dulu. Orang lain udah tahu gudeg Yujum itu gimana. Itu branding. Brandingnya gudeg Yujum. Jadi arti branding sebenarnya itu bukan harus modern, nggak harus modern gitu loh. menarik sekali Mas Mario. Jadi ketika kita branding ini bukan serta-merta kita mendigitalisasi atau membuat produk kita atau bisnis kita itu terlihat wah gitu ya Mas ya. Iya, Hmm. belum tentu yang wah itu bagus. Oh, Ada belum yang, tentu wah itu bagus. iya, ada justru yang dia sebenarnya nggak baik, itu malah laku. Contoh, jajanan-jajanan yang pakai micin, kayak cilor maklor. Hmm. Coba kalau kita nge-branding cilor maklor, gimana caranya cilor maklor ini pakai bahan-bahan yang sehat? Malah nggak laku pasti, karena orang-orang jajan pengennya enak, pengennya micin, nggak peduli kesehatan mereka, yang penting enak gitu. Ya Oh nggak gitu. masalah. Hmm. Itu branding yang benar ya kayak gitu, dia mengikuti apa kebutuhan masyarakat. Jadi saat
ditanya aku siapa, orang lain udah otomatis tahu. Nggak harus perkenalan diri gitu loh. Oh, menarik. Berarti kita untuk branding ini harus mengikuti pasar ya, Mas ya. Iya. Apa sesuai kebutuhan pasar, ya kita branding produk kita sesuai itu. Tapi juga nggak melulu soal apa namanya digital atau yang canggih-canggih. Nah, berarti branding ini kita mau dikenal seperti apa oleh pasar atau oleh klien-klien kita, itu yang disebut branding, Mas. Iya, tanpa perkenalan itu branding yang bagus. Justru yang bagus itu kalau kita nggak perlu kenalan tapi orang lain udah tahu. Oh, atau ini Mas, bisa dianggap branding ini kita di mata klien atau pasar itu seperti apa? Seperti Iya, iya betul kayak gitu. Kayak Wah, gitu. menarik sekali Mas. Bukan hanya tentang yang wah-wah, tapi juga sederhana itu juga branding ya Mas. Legenda atau tradisional itu juga branding. Iya, itu termasuk branding. Bahkan hal-hal yang jelek aja itu juga sudah termasuk branding. Misalnya Bandar Togel. Wah, Itu sudah termasuk branding, meskipun jelek itu branding. Brandingnya itu ya anggapannya jelek gitu. oh, Misalkan atau situs-situs yang dewasa gitu kan. Orang-orang kalau kalau misal disebutkan situs ini gitu, orang lain pasti tahu, oh ini situs dewasa. Ya oh, itu brandingnya. iya. Kita nggak perlu memperkenalkan diri, tapi orang lain udah tahu kalau itu gitu. Pantes ini ya Mas Mario. Banyak usaha-usaha warung atau makanan itu pakai logo-logo situs-situs itu Iya, kayaknya. banyak yang gitu karena itu kekuatan branding gitu. Ah, segitu pentingnya teman-teman untuk branding di usaha kita. Nah, tapi ini Mas Mario, ada yang menarik mengenai di dalam bisnis itu kan kita berorientasi untuk selling atau menjual barang kita agar kita mendapat profit gitu. Nah, ini hubungan selling dengan branding ini seperti apa sih Mas Mario? Nah, menurut Kakak nih, branding dulu atau selling dulu? Menurutku selling dulu aja Mas, yang penting dapat uang. Loh, kita cuma asal-asal selling, nanti kita nggak dapat branding dong. Kalau kita cuma ngasal selling. Kalau branding mulu nggak selling gimana Mas? Iya, kalau kita branding dulu tanpa selling ya percuma. Nggak bakal ada pemasukan. Berarti dua-duanya sama pentingnya. Iya, dua-duanya harus berjalan bareng, seperti halnya efektif dan efisien. Efektif tidak akan menjadi efektif jika tidak efisien. Efisien tidak akan menjadi efisien jika tidak efektif. Sama, branding tidak akan berhasil jika tidak ada selling. Sedangkan selling tidak akan berhasil jika tidak ada branding. Itu jadi mereka berhubungan. Gak bisa kita hanya fokus, oh yang penting kita branding dulu nih, bagusin dulu baru selling. Enggak, atau malah udah deh bodo amat, yang penting kita jualan dulu lah, ntar kita di lapangan tinggal nyesuaiin. Salah juga, harus dua-duanya. Jadi seiring kamu berjualan, seiring juga kamu membentuk branding kamu gitu. Oh, berarti itu sebenarnya dua hal yang tidak perlu kita benturkan ya, Mas Mario. Nggak perlu kita benturkan, itu Ma- harus berjalan beriringan lah. beriringan. Jadi Iya, kita juga selling, kemudian juga branding seperti itu. iya. Nah, uh, tapi Mas Mario, ketika salah satu ini kan terkadang ketika kita memulai bisnis ini ada kendala di dana. Nah, kemudian untuk memulai branding ini sulit, itu ada alternatif nggak sih Mas Mario? Sebenarnya simple sih, kita cuma menyesuaikan kebutuhan pasar dulu. Kita lakukan dari hal sederhana dulu aja. Kayak misalkan orang butuh apa sih sebenarnya? Orang pengen apa sih? Misalnya nih, aku pengen jualan jajan. Orang tuh pengennya apa sih dari jajan? Oh, micin. Oh, yang penting enak. Ya berarti ada micinnya dong. Ada micinnya. Dan bagaimana caranya kita lebih banyakin micin? Soalnya gini, biasanya orang kadang bilang, Mas micinnya dibanyakin dong gitu. Kalau Iya, kamu iya. beli cilor maklor itu kan kadang ada orang yang, Mas micinnya tambahin Oh, dong, tambah micin. tambah micin dong gitu. Dan kalau kita mau ngasih tambahan micin itu orang lain justru seneng, aneh kan? Padahal kita udah tahu micin itu kurang sehat. Kurang sehat. Iya, tapi orang kebutuhan pasarnya itu, yang penting kita tidak menipu gitu loh. Kita jangan bilang, oh ini tanpa micin, padahal pakai micin. Jangan. Yang penting kita udah bilang jujur, meskipun itu jelek.
ya orang lain ikhlas menerima, ya kita ikhlas juga ngasih. Jadi kalau ada permintaan pasti ada penawaran, intinya gitu. Wah, menarik sekali Mas Mario antara selling dan branding. Dimana branding itu apa ya teman-teman? Ketika kita atau bisnis kita itu mau dikenal seperti apa tanpa kita memperkenalkan. Jadi pasar atau klien itu dapat identitas kita itu dengan cara atau melalui hal yang mereka kenal tentang kita. Nah, kemudian ada juga selling karena kita juga berorientasi pada bisnis untuk apa ya, mendapatkan profit ya Mas Maria ya? Iya, untuk mendapatkan profit. Nah, tapi ada hal yang menarik nih ketika kita branding itu nggak melulu soal yang canggih, wow, digital, tapi juga kita harus sesuaikan dengan bisnis kita. Apa sih keunikan atau nilai yang dapat kita unggulkan untuk menjadi branding di bisnis kita. Mungkin cukup sekian Mas Mario, terima kasih atas semuanya. Oke, jangan lupa ya, di balik ada suatu penawaran pasti ada permintaan. Di balik ada suatu orang membuka lini usaha ini, sejelek apapun usaha itu, pasti ada kebutuhan di balik itu. Ya kan? Oke. Ya, setuju Mas Mario dengan closing statementnya antara permintaan dan penawaran. Oh iya, tadi juga ada nilai yang patut kita pahami bersama, bahwa ketika kita memulai bisnis itu dengan jujur. Kalau ngasih micin ya udah ngasih micin, bilang ngasih micin. Ngasih micin, ngasih racun, bilang aja racun. Ya kalau kebutuhannya racun nggak masalah kan? Barangkali ada yang mau makan racun. Nyatanya banyak racun yang dijual, racun tikus. Ya kan? Iya, itu bener. racun kan? Kita bilang itu racun, justru laku. Oh iya. Buat karena ada orang yang butuh racun untuk meracuni tikus. Ya kan? Ada orang yang jual racun tikus, berarti ada kebutuhan pasar akan racun. Asal nggak dikonsumsi sendiri. Asal nggak dikonsumsi sendiri. Yang penting kita bilang ini racun tikus, mau dikonsumsi sendiri ya monggo, bukan tanggung jawab kita. Kita kan udah bilang racun. Ya udah, terserah mau dikonsumsi ya monggo, nggak masalah. Ini nggak salah. Bener banget Mas Mario. Oke, cukup sekian mungkin podcast kali ini teman-teman. See you di next podcast dan tetap jaga kesehatan dan bye-bye.